Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa ternyata realitas kehidupan itu banyak orang yang terjebak seakan-akan hidup ini cuma hidup di dunia saja, tidak akan ada kehidupan berikutnya. Atau banyak orang juga terjebak meskipun secara pengetahuan yang dimilikinya, secara kesadaran yang dimilikinya, ia sadar dan tahu bahwasanya hakikat kehidupan ini adalah hanya sementara. Hidup di dunia ini adalah hanya sementara saja, bukan kehidupan terakhir atau bukan perjalanan akhir dari perjalanan hidup seseorang itu. Secara sadar dan yang diketahui oleh beberapa orang juga demikian. Namun realitas menunjukkan bahwa di bawah kesadarannya orang-orang terkadang melakukan aktivitas kehidupan dunia itu seakan-akan ia akan hidup selamanya di dunia ini, sehingga berbagai cara apapun ia tempuh, baik dengan cara yang benar maupun cara yang tidak benar, baik itu diperoleh dengan usaha sendiri atau melibatkan orang lain, bahkan menyingkirkan orang lain dan mengambil hak orang lain. Karena secara tidak sadar ia meyakini bahwa kehidupan di dunia itu akan langgeng, akan selamanya. Meskipun saya yakin dia tahu bahwasanya hidup dunia adalah hanya sementara. Oleh karena itu, ketika di bawah sadarnya, ketika ia tidak sadar, maka ia akan mencoba menumpuk kehidupan, kekayaan di dunia ini agar ia bisa 7 turunan hidup di dunia ini tanpa kelaparan dengan cara apapun. Nah, ingatlah bahwa sebelum ayat 77 ini dalam surat Al-Qasas diawali dengan ayat 76 yang berbicara tentang satu hal yang sangat mengerikan. Orang yang sangat kaya, gambaran orang yang sangat kaya di dunia ini. Ya, pengetahuannya luas. Siapa dia? Dia adalah Qarun. Ya, digambarkan Qarun, kisah itu termasuk juga putra pamannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih keturunan keluarga Nabi. Ya, ingat, tidak jaminan ya, keluarga orang baik akan menjadi baik. Begitu pula bukan suatu kepastian bahwa kalau kemudian ada keluarga orang yang jelek itu anaknya pasti jelek, tidak. Ya. Keluarga Nabi termasuk putra paman Nabi Musa alaihissalam yang namanya Qarun memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, bahkan dikisahkan kunci-kunci dari pintu-pintu kamarnya saja yang menyimpan harta kekayaan itu tidak mampu, atau boleh katakan harus dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ya, tidak hanya satu orang, tapi banyak orang untuk memikul kunci-kunci harta kekayaannya tersebut. Namun ketika diketahui bahwa kekuatan harta dan pengetahuan yang dimiliki oleh Qarun, namun di sisi lain ia juga durhaka dan ia juga angkuh, ya, maka Allah SWT akan membinasakan. Artinya apa? Bahwa kekuatan harta, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
pengetahuan sebesar apapun yang dimiliki oleh seseorang, seluas apapun, tapi kalau ternyata tidak disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, namun ternyata hanya keangkuhan dan kedurhakaan, maka Allah akan memberikan azab kepadanya. Di antaranya contoh Qarun, orang yang kaya raya, pengetahuannya luas, Allah memasukkan dia dan seluruh hartanya ke dalam perut bumi, yang akhirnya kemudian sampai detik ini ketika ada orang yang mendapatkan satu harta di satu tempat dengan hal yang berharga, maka akan dikaitkan dengan Qarun, maka istilahnya menemukan harta karun. Sebetulnya itu adalah harta yang dinisbatkan kepada Qarun yang dulu sama Nabi Musa alaihissalam ketika congkak, angkuh, durhaka dengan kekayaannya, maka Allah membinasakannya dengan memasukkan ke dalam bumi. Nah, oleh karena itu ingatlah bahwa pada hakikatnya kehidupan di dunia, kita menikmatinya itu bukanlah satu larangan, tidak dilarang. Namun demikian diingatkan bahwa dalam Al-Qasas 7 ini wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, didahulukan ya bagian apa saja yang telah diberikan oleh Allah SWT besok di akhirat, ya, dianugerahkan kepada kita negeri akhirat, ya. Nah, itu didahulukan, maka itu yang mestinya menjadi orientasi kita kepada dalam hidup ini. Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, bagian dari kehidupan akhirat. Tetapi ingat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau melupakan bagianmu dari kehidupan dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Artinya bahwa orang hidup di dunia itulah satu keniscayaan, ketika kita hidup memang kita hidup di dunia. Tetapi ingatlah bahwa kehidupan di dunia itu mestinya jangan menjadi tujuan, tetapi menjadi sarana. Ya, maka ada satu kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun untuk bercocok tanam, mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga siapa yang menanam di dunia ini dengan amal-amal kebajikan, maka ia akan menuai, akan panen di kemudian hari. Tapi bagi orang yang kemudian menanam di dunia ini dengan amal-amal yang jelek, otomatis dia juga akan menuai. Nah, ingat bahwa kehidupan di dunia, amal di dunia dan amal di akhirat pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Pada akhirnya adalah satu kesatuan. Sehingga boleh dikatakan Islam itu tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat, karena pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Ya, kalau toh memang kita akan menggunakan istilah tersebut, maka boleh jadi begini, semua amal bisa saja dikatakan itu adalah amal dunia. Meskipun kita sholat adalah amal ibadah, ya, tapi bisa dikatakan itu adalah amal dunia. Bahkan sedekah kalau kemudian dilakukan dengan tidak tulus, ya, kalau dilakukan tidak dengan tulus. Begitu pula apapun amal yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan dipenuhi dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maka itu akan menjadi amal akhirat. Ya, jadi ad-dunya mazra'atul akhirah, satu kesatuan. Apa yang kita lakukan mestinya adalah berorientasi pada akhirat. Yang kedua adalah bahwa perlunya kita mengarahkan dalam kehidupan ini pandangan kepada akhirat sebagai tujuan, ya, dan kepada dunia sebagai sarana mencapai tujuan tersebut. Jadi kita hidup di dunia ya hanya sarana sajalah, jangan tujuan. Kalau orang kemudian menjadikan kehidupan di dunia ini hanya sebagai tujuan, maka apa yang telah terjadi pada Qarun itu akan terjadi pada dirinya. Ya, tapi kalau apa yang kita raih kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka itulah yang semestinya. Dan yang berikutnya adalah bahwa ketika redaksi ini berbicara tentang kebahagiaan akhirah, ya, fima ataqallahu darul akhirah, ya, bahwa ayat ini bukan berarti kemudian kita tidak diperkenankan untuk menikmati kehidupan dunia, ya, bahwa boleh kita menikmati kehidupan dunia,
Tetapi selama apa yang kita lakukan itu tidak lepas dari rel-rel syar'i, ya, artinya apa? Bahwa bukan berarti kita hendak untuk sedekah dan lain sebagainya. Ketika kehidupan dunia yang kita dapatkan, materi yang kita dapatkan, kemudian sudah ditunaikan haknya dengan zakat, kita tambah dengan sedekah dan lain sebagainya, maka kita bisa menikmatinya selama yang kita lakukan masih lurus, tidak bertentangan dengan syariat dan tidak berlawanan dengan agama, bukan untuk kemaksiatan. Ayat ini sesudah berbicara tentang perintah meraih dunia dan akhirat, maka ada perintah berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita diharuskan untuk melakukan satu perbuatan yang baik, ihsan. Kepada siapa? Objeknya tidak ditentukan. Objeknya tidak ditentukan. Maka ketika objeknya tidak ditentukan dalam hal ini, bisa saja kita disuruh untuk melakukan kebaikan bermula dari lingkungan, kemudian harta benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, artinya alamin, seluruh alam semesta ini kita harus berlaku ihsan. Dan berlaku ihsan itu berbuat baik, bisa saja kita menggunakan arti bahwa jadikan pihak lain itu sebagai cermin kita. Kalau memang kita tidak mau disakiti, maka tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita mau menyakiti orang lain, maka bercermin dulu. Seandainya kita melakukan itu terhadap diri kita, maukah kita? Itu setidaknya ihsan akan bisa kita terapkan. Nah, yang berikutnya kemudian kata ihsan ini termasuk juga berlaku baik pun terhadap musuh kita, orang yang kita benci pun kita tidak boleh melakukan kezaliman, tapi kita disuruh berlaku ihsan. Setidaknya itulah yang dilakukan perintah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya yang melalui Syaddad Ibnu Aus, ya, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, termasuk juga kepada musuh-musuh kita. Wa ahsin kama ahsanallahu, kalau diartikan sebagaimana Allah telah berlaku ihsan kepada kita, telah memberikan rahmat, sebetulnya tidak, ya, karena tidak mungkin manusia akan bisa berlaku seperti Tuhan, ya. Allah telah memberikan ihsan kepada kita meskipun kita tidak berbuat baik kepada Allah. Kita termasuk orang yang berbuat maksiat pun Allah tetap akan memberikan rahmatnya kepada kita, akan berbuat baik kepada kita, ya. Jadi kama ahsanallahu, setidaknya itu diartikan, ya, dalam artikan disebabkan karena Allah telah berlaku ihsan kepada kita. Artinya apa? Bahwa kita berbuat baik kepada seluruh alam semesta ini, termasuk pada sesama umat manusia, itu bukan apa-apa, tetapi disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Maka kalau memang kita pengen diberikan ihsan oleh Allah, maka berbuat ihsan kepada yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah wala tabighil fasada fil ardh. Tidak diperkenankan untuk melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apapun bentuknya, termasuk mencaci orang itu juga berbuat kerusakan. Karena apa? Dari awal mencaci orang kemudian akan timbul permusuhan, akan timbul perkelahian, akan timbul pembunuhan dan lain sebagainya. Mengambil harta orang lain, termasuk apa yang dilakukan kebiasaan oleh yang dianggap mungkin biasa, yaitu ghosab, mengambil hak harta orang, pinjam sandal dengan sendirinya dibawa, itu juga sebetulnya salah satu tabkhil fasad fil ardh, ya, membuat kerusakan. Nah, ayat ini sebetulnya mestinya tidak, ayat akhir ini pada hakikatnya sudah include, sudah termasuk pada kata ihsan. Tetapi ternyata kadang ada orang yang menganggap bahwa ihsan ya hanya berbuat baik saja, sudah tidak akan melakukan, ketika tidak ada larangan ya sudah. Nah, oleh karena itu ditekankan kembali, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, ayat ini diawali dari cerita tentang Qarun dan kemudian disuruh untuk agar kita itu seimbang dalam kehidupan di dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, ya, dikatakan bahwasanya Imam Ad-Dailami dan Ibnu Asakir, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a wala takunu fa inna dunya balaghun, ya, fa inna dunya balaghun ilal akhirah.
wala takunu kallan 'alan nas. Bukan termasuk orang yang baik di antara kita itu, ya. Orang yang meninggalkan kehidupan dunia hanya untuk kehidupan akhirat. Begitu pula orang yang mementingkan kehidupan akhirat menafikan kehidupan dunia. Ya. Hatta yusiba minhuma jami'a. Sampai kemudian keduanya didapat, artinya balance, seimbang. Ya, tetapi kehidupan, perlu saya katakan lagi bahwa kehidupan dunia jangan kemudian menjadi tujuan, tetapi menjadi sarana. Ingat, sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena apa? Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu ya sarana untuk mendapatkan kebahagiaan ke akhirat. Tetapi ditekankan juga wala takunu qallan 'alan nas. Seandainya orang itu menafikan kehidupan dunia, dia kemudian tidak bekerja, dia hanya kehidupan akhirat saja, bisa jadi ia akan menjadi beban bagi orang lain. Oleh karena itu perintahnya di sini, larangannya wala takunu qallan 'alan nas. Jangan kau menjadi beban bagi orang lain. Sehingga kita mestinya menjadi orang yang mampu mencari rezeki, dan rezeki itu juga bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Kekayaan yang kita miliki mestinya menjadi sarana sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Sehingga itulah yang dikatakan seimbang. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dunia tidak boleh dinafikan karena kita hidup di dunia, tetapi dunia bukan tujuan, karena dunia balaghun ilal akhirah, sarana untuk mendapatkan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan kita mampu menjadi orang muslim, seorang muslim yang memang kuat secara finansial sehingga mampu untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi di sisi lain bahwa kekayaan yang kita miliki, materi yang kita miliki adalah sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.